Aplix, tontonannya anak kedokteran. Halo teman Agnes, kembali lagi bareng aku, Kak Adel. Di video kali ini kita akan belajar tentang bedah, khususnya bedah ortopedi. Adapun beberapa learning outcomes kita kali ini yaitu teman Agnes mampu mengetahui dan membedakan diagnosis banding kasus infeksi tulang dan mampu mengetahui membedakan diagnosis banding kasus degenerasi pada tulang. Kemudian juga mampu mengetahui ciri khas dan membedakan diagnosis banding kasus keganasan pada tulang. Bahasan kita kali ini ada 3 topik utama yaitu osteomielitis, osteoporosis, dan juga keganasan tulang. Kita mulai dari osteomielitis dulu ya. Jadi osteomielitis ini adalah infeksi pada tulang. Biasanya dia disebabkan oleh Staphylococcus aureus, dibedakan menjadi akut, subakut, dan juga kronis perjalanan penyakitnya. Kalau akut, dia masih kurang dari 2 minggu. Sedangkan subakut 2-6 minggu, dan kronis itu lebih dari 6 minggu. Klinisnya pada akut tentu saja dia masih nyeri, merah, bengkak, demam, malaise, bahkan ada limitasi gerak. Sedangkan pada kronis, dia walaupun masih bengkak, jarang terlihat merah dan jarang nyeri karena dia sudah kronis. Tapi biasanya ditemukan squastrum, involucrum, dan cloaca pada pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjangnya bisa kita lakukan X-ray atau foto polos. Nah, kita temukan cloaca, involucrum, dan squastrum pada kronis. Kalau pada akut itu tidak tampak hal-hal yang tadi sudah disebutkan. Gold standarnya bisa kita lakukan kultur aspirasi pus. Nah, ini ya tampakan involucrum ya, sama cloaca. Nah, yang ini di tengah ini sama sequestrum. Jadi dia agak menghitam nih di sini. Ini tampak infeksinya nih kalau udah kronis. Nah, involucrum itu adalah penebalan periosteum. Dia melapisi sequestrum. Jadi di sini ada sequestrum atau segmen tulang yang mati atau nekrosis dilapisi oleh involucrum ini tadi yang penebalan dari periosteumnya. Sedangkan kloaka yang tampak hitam titik di sini adalah lubang drainase pusnya karena dia sudah kronik infeksinya. Oke, kita lanjut ke osteoporosis. Ini gejalanya umum terjadi pada usia tua, terutama pada wanita. Kenapa? Karena wanita itu dipengaruhi oleh hormon setelah menopause. Nah, jadi dia lebih rentan terkena osteoporosis. Dan ketika orang terkena osteoporosis, dia dapat menimbulkan fraktur patologis. Terjadi tiba-tiba tanpa trauma, tanpa stres. Langsung fraktur sendirian. Atau dia jatuh pelan, tapi malah fraktur hebat. Nah, itu juga bisa. Kenapa? Karena dia dipengaruhi oleh osteoporosis. Padahal dia jatuhnya nggak keras. Harusnya logikanya kalau jatuh dari kasur doang itu jarang ya orang fraktur. Tapi pada nenek-nenek atau orang yang sudah menopause bisa terjadi karena dia ada fraktur patologis terlibat dari osteoporosisnya itu tadi. Nah, ini biasanya tampak penipisan korteks pada radiologi dan kompresi vertebra, terutama nenek-nenek yang sudah bungkuk. Nah, dia terjadi pengurangan produksi osteoblas, tetapi osteoklasnya tetap menghancurkan tulang. Jadi dia tidak seimbang antara osteoblas dan osteoklasnya, sehingga terjadi pengeroposan tulang atau osteoporosis. Pemeriksaan penunjang dari osteoporosis bisa dilakukan X-ray. Dia tampak penipisan korteks. Dan juga kita bisa lakukan BMD atau bone densitometry atau DEXA. Nah, kalau dihitung nilai BMD-nya, kalau normal itu lebih dari -1 sampai 2, sedangkan osteoporosis itu harus kurang dari -2,5. Kalau dia di antara normal atau osteoporosis, berarti bisa jadi dia nilainya -2,5 sampai -1. Jadi dia belum sampai osteoporosis, tapi dia juga nggak normal. Nah, itu disebut dengan osteopenia. Tata laksananya apa? Tentu saja edukasi untuk mengurangi aktivitas dengan beban yang berat. Lalu mengurangi berat badan, aktivitas seperti jalan, berenang, bersepeda, diberikan bifosfonat bisa, vitamin D, dan juga kalsium. Terakhir, topik bahasan kita hari ini adalah keganasan tulang. Nah, keganasan tulang itu terbagi menjadi osteosarkoma, ini keganasan tulang tampak sunburst appearance.
atau Codman's triangle. Kayak gini, kayak matahari sama Codman's triangle. Jadi dia ada segitiga nih bagian sini. Kan normalnya mulus ya, tapi dia nggak mulus, ada segitiganya. Itu Codman's triangle. Itu khas dari osteosarkoma. Kemudian ada Ewing sarcoma, dia keganasan endothelial cell. Biasanya pada anak-anak, tampak onion skin atau peel appearance. Kayak gini nih, kayak bawang yang dikupas. Khas dari Ewing sarcoma. Kemudian ada juga yang namanya chondrosarcoma. Dia tampak lesi patchy pada tulang yang rawan. Kayak gini nih, patchy. Dan terakhir ada multiple myeloma. Dia ada lesi litik pada tulang. Contohnya kayak gini nih. Nah, ada lisisnya ya di bagian dalam-dalam tulangnya. Itu biasanya pada multiple myeloma. Oke, sekarang kita kuis ya. Kamu bisa pause video ini dulu, nanti kita bahas bareng-bareng. Anak laki-laki 12 tahun datang ke poliklinik dengan keluhan benjolan lutut kiri sejak 4 bulan yang lalu. Benjolan dikatakan membesar dengan cepat. Orang tua mengeluhkan anak semakin kurus. Riwayat trauma di sangkal, pemeriksaan fisik regiodistal femur didapatkan benjolan 15 cm kali 7 cm, hiperemi. Teraba hangat, batas tegas, venektasi, pada pemeriksaan radiologi ditemukan periosteal resections dan sunburst appearance. Apa diagnosis pasien? Jawabannya adalah C. Osteosarkoma. Karena ini khas banget, ada sunburst appearance. Oke, materi kita sudah selesai. Kita lanjutkan di video berikutnya ya. Sampai jumpa teman Apmeds. Bye-bye. Aplix, tontonannya anak kedokteran.